Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa mengenal sholat, ibadah yang paling utama bagi umat Muslim. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan tentang sholat, ibadah yang bukan hanya tentang sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi tiang penopang. Tanpa sholat, pondasi keimanan seseorang akan mudah rapuh. Sholat bukan hanya sekedar gerakan yang diulang-ulang setiap hari, melainkan jalinan hubungan antara seorang hamba dan Sang Pencipta. Sungguh, sholat adalah pengingat yang paling kuat agar kita tetap berada di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat itu menjelaskan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi memiliki dampak nyata di dalam kehidupan. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan benar, maka ia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaliknya, jika seseorang sering melakukan sholat, tapi ia masih sering berbuat curang, berbuat zina, bahkan berkata kasar, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari kualitas sholatnya. Di zaman ini, begitu banyak tantangan yang dapat mengganggu akhlak dan keimanan kita, termasuk informasi yang tersebar luas, pergaulan bebas, bahkan pengaruh media sosial yang dapat membuat seseorang perlahan-lahan menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Disinilah, sholat memiliki peran sebagai pelindung utama, termasuk dalam menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan mengarahkan langkah kita. Seringkali kita sibuk dengan urusan duniawi hingga tanpa sadar kita mengabaikan waktu sholat. Padahal, sholat adalah tempat terbaik kita untuk menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula segala amal perbuatannya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula segala amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan amal-amal perbuatan seperti sedekah, puasa, bahkan haji itu bergantung pada kualitas sholat kita. Maka rugi rasanya jika kita mengabaikan tentang sholat. Sholat bukan hanya untuk orang tua, untuk ustadz, atau bahkan santri. Sholat merupakan kebutuhan dan kewajiban bagi setiap muslim. Sejak muda inilah kita harus menanamkan kedisiplinan dan kecintaan terhadap sholat. Karena dengan itulah akan tumbuh akhlak dan arah hidup yang jelas. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang kehilangan arah hidup karena jauh dari sholat. Mereka mudah terbawa arus pergaulan yang buruk dan terjebak dengan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Sesibuk apapun kita, sholat tetap harus menjadi prioritas utama. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga dapat membentuk akhlak dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dalam sholat. Dan semoga sholat yang kita dirikan itu dapat menjadi cahaya di dunia, pelindung di alam kubur,
dan penyelamat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.